Selamat pagi semuanya, semangat pagi. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah kebanggaan kita kewarganegaraan. Di mata kuliah ini adalah pertemuan keempat, kita membahas tentang identitas nasional. Oke, teman-teman semua, hmm, apa sih itu identitas nasional? Kemudian kita akan melihat kilas balik sejarah pada pertemuan minggu ini, sekali lagi di mata kuliah saat ini kita semua sistem pendidikan di Indonesia mengharapkan Anda memiliki kebebasan dalam belajar dan melakukan elaborasi secara aktif dalam diri Anda sendiri. Oke, kita akan juga membahas tentang sejarah faham kelahiran nasionalisme di Indonesia dan identitas bangsa Indonesia. Nah, teman-teman semua, apa hakikat dari identitas nasional? Ciri-ciri khusus identitas adalah ciri-ciri khusus atau keadaan khusus yang melekat pada diri seseorang, kelompok orang, atau sebagai sekumpulan ciri khusus yang bisa membedakan seseorang dengan yang lainnya, atau tanda yang melekat pada seseorang, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau kelompok orang yang bisa membedakan dengan yang lain. Nah, itu adalah identitas. Kemudian, secara nasional, suatu identitas yang ada dan melekat pada kelompok-kelompok yang berada pada sebuah wilayah yang terikat pada kesamaan-kesamaan budaya, agama, keinginan, cita-cita. Ini adalah identitas nasional. Jadi kita punya kekhasan, punya ciri-ciri yang membedakan, punya tanda-tanda yang melekat di Indonesia sebagai warga negara Indonesia, sebagai kelompok-kelompok yang berada di wilayah Indonesia, yang kita juga punya keterikatan budaya, agama, keinginan, dan cita-cita. Nah, secara nasional, eh, nasional berada dari kata nation yang memiliki arti bangsa. Ini menunjukkan kesatuan komunitas sosiokultural tertentu yang punya semangat, cita-cita, tujuan, serta ideologi bersama. Identitas nasional merupakan ciri jati diri bangsa Indonesia yang sifatnya dinamis dan khas, yang menjadi pandangan hidup dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Teman-teman sekalian, sekali lagi identitas jati diri bangsa dinamis. Dinamis tuh bisa jadi berubah, tapi punya kekhasan yang jadi pandangan hidup untuk mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Nah, contoh identitas. Ada bendera. Bendera masing-masing negara itu berbeda-beda. Kemudian ada semboyan nasional, Bhinneka Tunggal Ika, ya. Kemudian ada Garuda Pancasila sebagai lambang NKRI. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku. Teman-teman semua, lagu Indonesia Raya ketika dikumandangkan pada acara-acara penting di Indonesia, di dalam dan di luar negeri, itu menunjukkan kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia. Sampai para atlet misalnya ya, pada saat lagu Indonesia dikumandangkan, mereka meleleh air matanya. Karena mereka merasakan betapa lagu ini adalah kebanggaan saya membawa kebanggaan Indonesia di dunia internasional. Dan lain sebagainya. Nah,
Identitas nasional ini bukanlah sekedar geografis, tapi perwujudan dari nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bersama. Teman-teman sekalian, pemahaman terhadap identitas nasional ini penting sekali sehingga kita jadi memahami ada yang tak terlihat nih tapi penting gitu. Keberagaman yang menghiasi tanah air dan bukan menjadi pembeda yang memecah belah. Kita tahu keberagaman Indonesia luas wilayahnya berbeda-beda. Kemudian apa namanya? Budayanya berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda. Keberagaman ini akan menjadi penguat, bukan menjadi pembeda yang memecah belah. Kesadaran ini harus kita jaga. Dan ini menjadi kekayaan yang sangat perlu dihargai. Teman-teman semua, hakikat identitas nasional. Identitas manusia, manusia merupakan makhluk yang multidimensional, paradoksal, dan monopluralistik. Saya ingin Anda mendalami tentang 3 penjelasan ini, ya, karena ini cukup panjang, dan kita akan membahas pada pertemuan-pertemuannya. Identitas nasional adalah keberagaman sosiokultural, religiositas. Kita tahu berapa banyak agama di Indonesia. Kita tahu berapa banyak budaya yang ada di Indonesia. Baju aja beda-beda antara budaya masyarakat satu dengan yang lainnya. Makanannya, sumber daya alamnya, dan lain sebagainya. Identitas nasional ini, pemahaman ini bukan jadi pembeda tetapi menjadi pengkaya. Nasionalisme Indonesia merupakan situasi kejiwaan terhadap di mana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa. Teman-teman semua, misalnya kita lihat salah satu identitas nasional. 5 unsur, 5 asas dari jati diri bangsa Indonesia itu ketuhanan. Kita berketuhanan. Seluruh masyarakat Indonesia memiliki kesepahaman tentang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkemanusiaan. Kita menghargai kemanusiaan. Kita meyakini persatuan. Kita menghayati kerakyatan. Kita juga menetapkan keadilan. Nah, Pancasila jadi jati diri dari seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat lagi tentang bagaimana lambang negara, ya, Garuda Pancasila. Ini punya penjelasan yang khas yang saya yakin kita perlu memahami. Bagaimana lambang ini diciptakan, siapa yang menciptakannya, bagaimana filosofi-filosofi dalam lambang ini. Apa saja yang ada unsur-unsur apa. Misalnya di leher ada 45 helai bulu, ada 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Ya. Kemudian 19 helai bulu di bawah perisai sebagai pangkal ekor. Kemudian juga 8 helai bulu di ekor. Ya. Jadi ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan itu diturunkan dalam Garuda Pancasila. Ya. Kemudian ada Pancasila di sana. Lambang negara ini ada Pancasila di sana, ada Bhinneka Tunggal Ika. Luar biasa, ini keren sekali ini. Ini ceritanya panjang sekali dan ini dahsyat. Kenapa memilih lambang burung ini gitu, ya, burung Garuda. Kemudian teman-teman semua ada lambang-lambang ketuhanan yang Maha Esa, bintang adanya di tengah, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa ini.
Teman-teman semua, kita lanjutkan kembali. Integrasi nasional adalah proses penggabungan, penyatuan dari beberapa kelompok sosial budaya di dalam kesatuan wilayah sehingga terbentuklah suatu identitas. Integralistik ini yang pertama adalah negara Indonesia, negara Republik Indonesia lahir, dijiwai, dibangun, didirikan dari semangat kebersamaan para pejuang dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian kita punya keterkaitan antara satu dengan yang lain, antara masyarakat, harus ada kesatuan yang utuh. Kemudian juga Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya dilandasi semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Lalu bagaimana teori paham integralistik? Negara terdiri dari individu-individu, kelompok, masyarakat, dan penguasa yang berperan berkontribusi terhadap negara untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran hidup masyarakat. Teori ini dianut oleh Indonesia dengan pemikirnya Profesor Supomo dan Muhammad Hatta. Menurut Supomo, negara yang dijiwai semangat kekeluargaan dan keberagaman dan kebersamaan, termasuk aliran pikiran integralistik, menyatakan definisi negara sebagai berikut. Negara ialah suatu masyarakat yang integral, yang menjamin kepentingan seluruh rakyat sebagai persatuan untuk mengatasi kepentingan golongan dan seseorang. Ini penting penghayatan ini, teman-teman semua. Jadi nanti ketika kita melihat ada kepentingan-kepentingan golongan dan individu yang ingin mengutamakan kepentingan golongan dan individu ini, perlu kita sama-sama ingatkan, sama-sama luruskan. Ini adalah sejarah identitas nasional di Indonesia. Penggunaan kata Indonesia sebagai identitas nasional punya sejarah panjang tersendiri. Mari kita dalami. Dulu kita dikenal sebagai negara Hindia. Kemudian Perhimpunan Indonesia 1924 adalah pelopor penggunaan kata Indonesia sebagai bangsanya sendiri dan mengenalkan kepada rakyat bahwa Indonesia merupakan identitas nasional bangsa. Lalu istilah nama Indonesia selanjutnya resmi menjadi identitas bangsa yang diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh pendiri, ya, proklamator bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ini tidak hendak mengabaikan tokoh-tokoh nasional lainnya, pejuang-pejuang besar lainnya yang ikut berkontribusi. Tetapi pada saat pembacaan proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Uraian identitas nasional mencakup identitas manusia, identitas nasional, nasionalisme, integritas nasional. Nasionalisme dan integrasi nasional sangat penting untuk ditekankan pada diri setiap warga negara agar kita tidak kehilangan identitas. Teman-teman semua, mari kita lihat bagaimana unsur pembentukan, pembinaan, dan pembentukan bangsa Indonesia. Unsur bangsa. Bangsa Indonesia itu berasal dari ras Malayan Mongoloid, dari rumpun Melayu yang diperkaya variasi percampuran darah antar ras. Kemudian kebudayaan didominasi dari cara hidup suku bangsa Indonesia bertani, pelaut, dan dilihat dari peranata sosial. Dulu Laut Indonesia menguasai besar sekali dan sangat tangguh. Bahkan sudah menjelajahi, ya,
menjelajahi berbagai wilayah di dunia. Luar biasa, maritim Indonesia. Kemudian tempat tinggal yang disebut sebagai nama khas tanah air Indonesia, yaitu tanah tumpah darah seluruh bangsa yang merupakan satu kesatuan wilayah laut yang di dalamnya terhimpun puluhan ribu pulau. Ini Indonesia ini seperti ini. Kemudian cita-cita hidup bersama, ada motivasi, ada visi, ada misi yang menginginkan bangsa Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian kita lihat bagaimana nasib bangsa, nasib sejarah, sorry. Ini terbalik ya, nomor 4 dan nomor 5. Tetapi 5 ini penting sekali untuk kita hayat. Bersamaan nasib pada zaman kerajaan besar seperti Sriwijaya dan persamaan nasib ketika dijajah oleh kolonial. Zaman Indonesia Dikjaya dulu sangat kuat dulu ya. Kemudian ketika kita dijajah, sama-sama dijajah, ini menimbulkan modal-modal dari asal-usulnya, dari kebudayaannya, dari wilayahnya tempat tinggalnya, dari nasibnya. Selanjutnya menjadi motivasi kuat. Yuk kita punya cita-cita hidup bersama, visi, misi, dan motivasi untuk kemerdekaan bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Teman-teman semua, mari kita lihat unsur-unsur identitas nasional, suku bangsa, lokal, dan political unity. Kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lainnya berdasarkan kesadaran atas identitas, perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Jadi Indonesia harus memahami bahwa kita berbeda banyak suku bangsa dan bahasa dan berbagai unsur-unsur bahasa, unsur-unsur budaya. Maka dengan pemahaman itu sekali lagi ini menjadi pengkaya bukan pembeda atau pemisah. Kemudian terkait dengan agama. Indonesia bukan negara agama, tetapi negara yang beragama. Ada sejumlah agama di Indonesia yang diakui, 6 agama. Masyarakat satu dengan yang lainnya saling menghargai dan bertoleransi antar umat beragama. Kemudian kebudayaan, daerah atau suku, banyak suku yang ada di Indonesia. Yang masing-masing suku punya kekhasan, punya tata tata krama, punya punya nilai-nilai. Dan ini bersatu di dalam identitas nasional. Kemudian punya bahasa, lambang, satu lambang, unsur bunyi dari setiap individu yang satu dengan yang lain untuk berkomunikasi sehingga terlaksana proses interaksi pikiran juga perasaan mereka, yaitu bahasa. Nah, dari berbagai bahasa Indonesia yang ada di Indonesia, lebih dari 700 bahasa yang ada di Indonesia, dan sejumlah bahasa telah mendekati kematian bahasa. Nah, bahasa yang ada di Indonesia yang masih digunakan, ada catatan yang menyebut 70-an dari 700. Kemudian semua itu kita punya bahasa identitas nasional, itu bahasa Indonesia. Nah, hubungan antara identitas nasional dengan karakter bangsa, manusia terlebih dahulu punya identitas kelompok etnisnya. Baru kemudian bersatu membentuk kesatuan melalui proses pembentukan identitas nasional. Kita merasa di suku tertentu, etnis tertentu, tetapi kita juga merasa bagian dari bangsa Indonesia, identitas nasional. Dengan adanya identitas nasional, sebuah bangsa punya karakter yang menonjol dibandingkan dengan negara lain. Nah, fungsi dari identitas nasional adalah
sebagai sarana pemersatu bangsa, sebagai pembeda dengan negara lain, merupakan landasan negara, identitas suatu negara, karakteristik bangsa, sangat mempersatukan juga. Ya, ini penting sekali. Teman-teman semua, sejauh mana ini refleksinya? Sejauh mana kita mengenal dan mempertahankan identitas nasional? Bagaimana pengklaiman budaya Indonesia oleh negara lain yang kita tahu? Mari kita diskusikan. Anda cari contoh-contoh, Anda elaborasi, lalu apa yang seharusnya kita lakukan dalam upaya ini? Contoh penyimpangan identitas, penghinaan bendera misalnya. Telah terjadi ini saya mengutip dari media, telah terjadi demo yang membawa bendera merah putih dengan lambang tertentu. Dan ini menimbulkan masalah. Maka kita punya rujukan undang-undang tentang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman semua, sementara ini yang kita bisa bahas pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan kita dan kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi dan semangat.